Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang di request. Pertama buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh SLIS, ke-8 MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 Bepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada buka yang ditutup di 129 terkoreksi dalam 7,19%. Asing belum dibuka. Kira-kira kemana arah buka ya? Ini buka nih sepertinya masih dalam ya negosiasi mungkin masih tarik ulur. Apakah jadi kerjasama dengan Temu, aplikasi Temu yang saat ini masih sinyal ya masih ditolak, masih belum di ACC dari Kominfo ada di Indonesia ya, seperti TikTok dulu ya. Dulu sih TikTok tuh bukan dilarang, cuman dia harus memisahkan antara media sosial aplikasinya dengan online shop ya. Jadi kita lihatlah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, dia koreksi 3 hari dengan volume kecil. Memang seperti saya bilang, kalau dia turun itu cukup dalam, bisa sampai 120. Ya, kalau pandangan saya ini tinggal nunggu momentum. Kalau memang nanti di ACC dan jadi untuk kerjasama antara aplikasi Temu dan buka, ya siap-siap bangkit. Karena cuman itu yang akan mengangkat harga buka saat ini. Kalau Bapak Ibu tahu atau Bapak Ibu juga pernah, apakah sekarang masih pakai aplikasi buka? Mungkin di handphone Bapak Ibu tuh udah nggak ada aplikasi buka ya. Dulu saya 2000 terakhir 2018, 2019 itu masih pakai. Beli lensa, beli barang-barang second juga pernah. Terus beli barang online. Cuma ya itulah, sebagai buyer itu pasti memilih yang mana yang murah dan ongkir yang murah. Kan pasti seperti itu. Bapak Ibu pasti compare tuh antara buka, Tokped, Shopee, dan TikTok. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu tuh compare-nya antara TikTok dan Shopee. Dan apakah Bapak Ibu masih pakai buka sekarang? Kan enggak. Tapi apakah sahamnya pasti terus turun? Enggak juga, bisa aja naik. Kita lihat besok dan minggu depan. Kalau memang ada sentimen yang bagus lagi, siap-siap kalau dia tembus 140 gas. Target saya masih sama, minimal 175 dan ya 200 kalau dia bangkit untuk buka. Tapi disclaimer ya, sekarang masih tertekan untuk buka. Lanjut Goto yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing belum dibuka karena saya masih buat videonya ini di bawah jam 5 sore. Dan waduh, Goto mulai sideways seperti ini nih, antara dia tarik naik atau minggu depan atau turun. Pokoknya selama dia nggak jebol 57 aman-aman aja. Kalau mau pakai stop loss dulu. Kalau mau pakai hot dulu aja. Pokoknya antara minggu ini atau kayaknya sih berat besok ya. Minggu depan kalau dia tembus 6566 nya menarik. Ya nggak usah tembus 70, 65666 aja udah menarik. Kita lihat minggu depan. Ya, Goto. Ya kalau Goto bangkit tembus 70 itu konfirmasi. Akhir tahun target minimal 96 100. Goto. Lanjut, IMTK yang ditutup di harga 432 terkoreksi 1,36%. IMTK asing net sell. Kalau di broker resminya IMTK ada distribusi, nggak masalah. Coba lihat buka tadi ya, buka seperti apa. Waduh, buka retail yang beli hari ini dan yang jual kebanyakan juga ya top bayarnya retail CC. Terus ada LKMG JP. Kita lihat besok lah ya. Kita lihat besok. Terus Goto, gimana Goto? Goto didistribusi juga asing KZ YUAK. Kita lihat juga besok. Langsung saya katakan IMTK udah valid ya. Koreksi biasa. Supportnya sekarang 420. Pakai support minor, dulunya resisten cukup kuat ya, bisa. Kalau support kuat ya tetap 400 bawah ini. Tapi mudah-mudahan nggak jebol 420 ya. Pokoknya kalau saya lihat untuk IMTK ini, coba ditarik dari persimpangan jalannya ini, high-nya di Februari 2024. Nah, kalau dia retest saja terus 1-2 hari ke depan rebound atau minggu depan aman. Pokoknya kalau dia minggu depan atau di akhir Oktober tembus 450, siap-siap uptrend. Baru awal uptrend nggak? Iya, baru awal uptrend. Dari mana taunya? Ini kan dia sideways, belum ada naik-naiknya. Dia itu sideways tapi low-nya makin naik.
Nah, kalau dia tembus 450 460 siap-siap uptrend minimal arah berapa? 500 550. Kita targetkan itu dulu. Gak usah muluk-muluk sampai 600. Pokoknya dari harga sekarang ke 550 tuh udah bagus. 20% lebih. Lumayan gak 2 bulan? Ya lumayan lah. Itu ya. Untuk MTK lanjut. SRTG yang ditutup di harga 2320 menguat 1,31%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya SRTG diakumulasi. SRTG belum menarik. Kenapa belum menarik? Karena dia jebol 2400. Tapi menarik kalau dia misalnya ada koreksi lanjutan 2200 2100, tangkap di bawah. Mungkin nggak nih cup and handle terbalik? Nggak. Nih saya sudah gambar antara dia mantul dari 2400 atau di 2200 2100. Nih saya sudah gambar. Gimana melihatnya ya seperti ini, Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kalau koreksi dikit lagi lah, mungkin berapa persen tuh? Ya maksimal 10% lah. Kalau pada koreksi, pokoknya kita lihat minggu depan. Kalau dia tembus 2400 bagus. Kalau dia koreksi ke 2100, 2200 itu juga bagus. Trennya masih kemana? Uptrend untuk SRTG. Ini dia pembentukan koreksi ABC swing low-nya aja. Makanya kita lihat swing low-nya di 2400 kah, 2300 kah, atau 2200 2100. Itu aja dua swing low-nya yang pasti dipantulinnya. Lanjut, SCMA yang ditutup di harga 130 terkoreksi 0,76%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya SCMA diakumulasi. Langsung saja ketinggiannya SCMA kemana? Uptrend. Memang belum patah trend down trendnya, tapi segera kalau nggak akhir bulan, awal bulan depan. Pokoknya kalau dia tembus 140 siap-siap ya. Sinyal uptrend. Supportnya sekarang Bapak Ibu pakai 100. Tetap pakai 120. Bapak Ibu boleh nggak beli sekarang? Boleh. Disclaimer tapi ya. Cut loss-nya di bawah 10% masih ideal. 10% pas cut loss dengan reward minimal sama dengan 140. Bahkan kalau dia uptrend jauh arahnya tuh 170 180. Kemana? Seperti apa sih gambarnya ya Bapak Ibu? Tarik saham uptrend tuh nggak pendek dia naik. Minimal resisten kuatnya disentuh. Mana resisten kuat yang panjang? Ya yang panjang resisten kuat tuh 170 168 ini. Nah ke situ arahnya nih. Risk reward 1:3. Menarik. Asal sabar, nggak langsung cepet ya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya seperti, kalau Bapak Ibu target risk rewardnya, kalau Bapak Ibu target risk rewardnya seperti ini ya perlu waktu mungkin sebulan 2 bulan lah. Bagus kalau dikasih 30% tuh. Sebulan aja udah cepet banget 30%. Mudah-mudahan kita lihat ya trennya potensi uptrend. Kenapa? MACD-nya sudah golden cross arah atas, bar chart detoxnya juga meningkat. Jadi sinyal lebih peluang uptrend. Time frame weekly-nya tuh bangkit volume besar. Time frame bulanan kita lihatlah. Bulanannya ada tanda-tanda reversal. Apalagi bulan ini tembus 140 tutupannya udah bagus untuk bulan depan. Nih resisten 170 175 SCMA. Itu aja disclaimer, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. WIRG yang ditutup di harga 96 terkoreksi 2,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya WIRG diakumulasi. Apakah bangkit? Ya ada peluang besok. Ini sih koreksi biasa. Ngebes untuk dia tembus 100. Tembus gak 100 bulan ini? Tembus. Disclaimer ya. Ini baru analisa saya dan jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali. Kalau pandangan saya resisten 90 tidak akan dijebol. Maksudnya resisten bukan resisten. Support yang dulunya resisten. Dulu kan resisten kuat tuh. Dan sekarang jadi support kuat. Dan kalau dia tembus 100 siap-siap uptrend jauh nggak arahnya. Ya Bapak Ibu lihatlah. Resisten kuatnya dulu support kuat jadi resisten kuat 124 130. Tuh arahnya, jadi ada potensi upset 24%, 30% dari harga sekarang. Saatnya kumpulin? Iya, kalau Bapak Ibu berminat. Disclaimer, dianalisa kembali. Lanjut, SLIS yang ditutup di harga 56 terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat data saksi asing gak ada jual beli. Kalau dibakar semuanya SLIS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja katakan SLIS, tunggu aja dia bangkit.
seperti DMMX ya. DMMX kan udah lama sideways tuh, tiba-tiba bangkit seminggu ini dan minggu kemarin. Kita lihat selis ya, pokoknya selis yang penting nggak jebol 53. Dari harga sekarang ke 53 berarti 6% aja risk Bapak Ibu stop loss. Targetnya minimal. Nah, risk reward tuh bahkan 1:3 harusnya. Stop lossnya di nggak usah jauh-jauh 53 udah 5. Waduh, 52 aja lah, 7%. Ideal nggak? Ideal. Dan minimal lebih besar dan tadi 3 kali lipat. Pokoknya 6970 tembus uptrend selis tahun ini kita lihat. Ya, 1-2 minggu ke depan. Pokoknya bangkit tembus 60. Oh, udah bagus selis. Akan seperti DMMX. Nanti analisa DMMX. Disclaimer, ini saham crossing sama seperti DMMX. Itu aja untuk selis. Lanjut MPPA yang ditutup di 50 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MPPA diakumulasi, tapi percuma diakumulasi kalau masih di 50. Makanya yang sering saya bilang tunggu tembus 5556, tutup di atas itu baru lebih baik buy on breakout. Kenapa? Sama seperti saham-saham lainnya, saham kalau memang bandar mau ngangkat itu nggak pendek, minimal 80. Dari 55 ke 80 tuh ada 25 poin, ada sekitar 30-40%. Mendingan saya beli atas. Lebih konfirmasi contohnya seperti apa ya kemarin. Ya pokoknya itulah, cari aja Bapak Ibu yang uptrend. MPPA skip dulu aja. Kalau sudah saya bilang sering ya, lebih baik tunggu di atas. Kalau Bapak Ibu siap cacing-cacing naga-naga, siap lengket 50 ya beli sekarang. Ya curi start. Tapi kalau lebih bagus ya tunggu dia tutup di atas 55, 56 untuk MPPA. Lanjut MLPL yang ditutup 382 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibahas sebanyak MLPL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang ya. Kebetulan nih 60 resisten kuatnya. Kalau MPPA tadi resisten kuatnya di 55. Ini kan sudah terbentuk. Nah, MLPL lihat. Dia tembus 60, rally langsung. Lihat, minimal 80 kesentuh kan 30% dapat, bahkan dia sampai 100. Itu, pokoknya Bapak Ibu ingat aja, saham 50 tuh harus tembus resistennya dulu baru sinyal kuat. Ya, itu. Jadi kemana MLPL tetap ke atas. Trennya tetap akan tembus 100. Support sekarang Bapak Ibu nggak perlu pakai. Kalau mau pakai 70 boleh, tapi harusnya minggu depan nggak ada akan turun di bawah 77. Tapi kalau mau pakai persediaan silakan, masih potensi uptrend untuk MLPL. Ya, tinggal tunggu tembus 9600 saja, lanjut akan uptrend. Belum apa-apa nih untuk MLPL. Disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Lanjut, Bovin yang ditutup di 950 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, Bovin ada akumulasi walaupun tipis. Bovin kumpulin selama nggak jebol 900, toleransi kita turunin ya 880. Kumpulin dulu sebelum dia tembus 1000. Ini saya gambar ulang. Pokoknya kalau dia tembus 1000, 1050 siap-siap uptrend. Kalau pandangan saya ini dia cuma membentuk swing low-nya. Bahkan kalau memang mau uptrend di akhir bulan, kecil kemungkinan kalau Bovin turun di bawah 880. Dari harga sekarang kalaupun Bapak Ibu beli itu, kalau mau pakai stop loss 7% lumayan dalam. Atau besok kalau koreksi sikat aja di bawah. Targetnya minimal 1050 atau 1000, dan target selanjutnya uptrendnya ini kita lihat persimpangan jalannya itu ada di 1200 terdekatnya. Masih jauh arahnya, ada potensi upset. Dari 1000 aja 20%. Apalagi dari sekarang berarti 25%. Menarik nggak untuk Bovin? Bovin menarik. Kita lihat 1-2 minggu ke depan untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. DMMX setelah saya cut loss, dia rally panjang. Ya itu bagian dari trading. Menguat hari ini 22,6% ke harga 184. Kalau dilihat ya, Bapak Ibu ingat dulu ya, saya bilang set ternyata setelah saya cut loss di 3 Oktober kalau nggak salah saya buat video, jebol 121, saya cut loss di 120. Ternyata minggu kemarin Jumat ya, 7 Oktober tuh Jumat kalau nggak salah. Senin dia bangkit. Bahkan ya, bayangin kalau saya punya harga 123 kemarin, 124, saya udah floating profit 40%. Ya, karena saya nggak sabaran, ya itulah bagian dari trading. Kadang rezeki nggak dapat,
Tapi ya itu, yang penting fokus saja ke portfolio. Karena saya juga dapat di saham yang lain walaupun tidak setinggi profitnya di MMX. Bahkan ada yang stop loss juga. Ya udahlah, itu bagian dari trading ya, karena kita nggak bisa ngendalikan market, kita juga nggak tahu ya sesuai trading plan saya ya, saya out dulu. Kalau dia jebol lower low-nya, ternyata supportnya tetap pakai angka genap 120. Sempat ke 117, ya wajar kalau kena stop loss. Habis itu saya nggak beli lagi, nggak perhatikan karena punya saham yang lain yang lebih menarik. Ya ternyata 4 hari dia naik beruntun. Kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube, mungkin Bapak Ibu profit ya, yang nggak stop loss di 117. Itu saya buat videonya kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Selamat kalau Bapak Ibu profit. Dan kemana arahnya? Ya uptrend. Target minimal berapa? 200. Potensi tetap disentuh walaupun nggak jebol, walaupun nggak tembus mungkin, ya tetap disentuhnya. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Sekarang mungkin nggak jebol 140. Sepertinya nggak. Ya kita pakai 160. Nah kita lihat apakah ngebase di situ atau di mana nanti. Tapi sekarang kan udah 4 hari naik beruntun. Ya lebih ke ya jangan ditangkap lah. Kalau Bapak Ibu nangkap di bawah turun 20% atau 15% atau 10%, siap nggak untuk di MMX? Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.